Ketua Jurusan Program Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan di SMK Negeri 1 Ngabang yaitu Bapak Herculanus SP mengatakan, moto program keahlian agribisnis tanaman perkebunan adalah 1. Jangan kita menjadi kuli di atas tanah kita sendiri. 2. Jangan takut kotor, biar isi kocekmu kotor. 3. Jangan pernah malu bertani, karena bertani itu membuat manusia itu kaya dan membuat generasi muda bisa bersekolah setinggi-tinggi mungkin. Keempat, jadikan tanah-tanah kita yang produktif menjadi lebih produktif hingga menjadi surga bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Dan beliau menambahkan, peluang kerja bagi ruang lingkup pekerjaan pada program keahlian agribisnis tanaman perkebunan atau ATP ialah menciptakan generasi muda yang berjiwa wirausaha, khususnya pada tanaman perkebunan, terutama tanaman karet dan kelapa sawit. Selain itu, tanaman sayuran. Pada kenyataan, lulusan program keahlian agribisnis tanaman perkebunan atau ATP pada lulusan yang ke-1, 2, 3, 4 mencapai 50% menciptakan pekerjaan sendiri atau berwirausaha, dan 25% bekerja di instansi dan perusahaan, serta 25% melanjutkan ke perguruan tinggi. Demikian yang disampaikan oleh Ketua Jurusan Program Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan di SMK Negeri 1 Ngabang. Ini satu cukup, ini kan ringan. Mari kita berbincang sedikit pada salah satu siswa yang sedang bekerja. Permisi, ya. Bisa minta waktunya? Ya, bisa. Perkenalkan, Abang Freddy. Saya Kamito. Kamito. Kalian sedang apa di sini?
omongan kami ini sedang mencabut sawit yang terlalu dekat, karena kemungkinan jika kalau dekat dia tidak akan mudah untuk berkembang. Walaupun dia berbuah tapi buahnya kecil. Sebelumnya apakah kalian sudah ada belajar tentang pembibitan sawit seperti itu halnya? Ya, sebelumnya saya sudah pernah melakukan pembibitan ini waktu semester yang pertama. Dasar-dasar menanam sawit, terus untuk tahap selanjutnya itu setelah kalian membibit apakah akan dijual atau bagaimana? Kemungkinan kata Bapak Herculanus, kalau kita membibit kita akan menjual kepada siapa yang ingin membeli. Itu saja kata percakapan yang Bapak Herculanus bilang kepada saya. Tadi kan adik katakan kawan-kawan adik dan adik sedang mencabut sawit yang jaraknya terlalu dekat dengan antara sawit yang lain. Kalau boleh tahu berapa jarak seharusnya yang jarak antar sawit itu agar produktivitas sawit itu bisa lebih menghasilkan buah yang banyak? Kalau tidak salah saya 9,2 dikali 92 meter. Jadi itu tidak sembarangan ya? Ya, kalau sembarangan pasti sawit tidak akan subur, produktivitasnya sedikit. Setelah ini sawit yang telah dicabut akan ditanam kembali atau langsung dibuang begitu saja? Ya, sawit yang dicabut ini akan ditanam kembali ke tempat yang belum ditanam, dan karena sudah ada di sekitar situ untuk menanam kembali sawit yang dicabut ini. Oke, sedikit beralih dari pembicaraan kita. Abang di sini tadi abang telah menanyakan sedang apa adik-adik dan beserta kawan-kawan adik tadi sedang apa melakukan praktik apa, dan sekarang abang ingin menanyakan tentang mengapa adik sekolah di SMK memilih jurusan ATP. Saya sekolah di SMK ini mengambil jurusan ATP yaitu untuk mengetahui tentang pembelajaran jurusan ATP ini, yaitu tentang pembibitan, penanaman, pencakokan, kulasi, dan sebagainya. Itulah tujuan saya untuk mengambil jurusan ATP ini, dan juga saya ingin bekerja di perusahaan, di PT, soalnya di daerah kami kan banyak PT-PT yang masuk. Kemungkinan karena saya telah mengambil jurusan ATP ini, saya ingin kalau sudah selesai ingin bekerja di situ. Kebanyakan dari perusahaan itu yang ada di lokasi tempat tinggal adik, kebanyakan itu dalam bidang usaha perkebunan apa? Perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit. Apakah di sana masih banyak membutuhkan tenaga kerja seperti pemanen atau penanamnya atau pengolahnya gitu begitu? Ya, karena di daerah-daerah saya itu banyak yang tidak bisa untuk memanen sawit, bisa memanen sawit tapi tidak dengan aturannya. Dan juga kalau dia menanam sawit itu dia tidak mengukur entah ini berapa kali berapa. Kalau kita yang sudah terlatih begitu, sudah terlatih kan kita sudah tahu, dan kita bisa mengajarkan para rombongan kita lah untuk menanam sawit yang benar sehingga menghasilkan buah yang begitu banyak ya, mungkin begitu. Ya, itu masalah sawit. Kemudian setelah kelulusan adik kan saat ini kelas berapa adik? Kelas 1. Kelas 1. Kemudian nanti kan pastinya ada niat untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan setelah lulus nanti. Saya sih kemungkinan antara bekerja, ya memang antara bekerja. Oh, berarti harapannya nanti pastinya akan mendapatkan ilmu di sini dan langsung bisa dipraktekkan, karena itu adik memilih SMK, mungkin begitu ya? Ya. Oke, bisa kita lihat di situ anak-anak atau adik-adik sedang
memindahkan sawit. Bukan yo. Kembali pada perbincangan saya dengan salah satu siswa kelas 10 ATP. Tadi dia telah menjelaskan bahwa saat ini sedang melakukan kegiatan praktik, yaitu tentang pembibitan sawit, pemberdayaan sawit, dan produktivitasnya. Sekian dari kami tentang salah satu kegiatan praktik para siswa pada program jurusan ATP. Atas waktunya. Kita dorong.